selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi nih bersama Bina Iman Gregorius Agung. Hore! Bertemu lagi nih dengan kakak-kakak pembina pada hari ini. Nah, adik-adik, siapkah kalian untuk Bina Iman Gregorius pada hari ini? Kira-kira adik-adik hari ini akan membahas apa ya? Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau kasih tahu ya. Silakan siapkan Alkitab serta aktivitas lainnya untuk di pagi hari ini ya. Karena pada hari ini akan membahas tentang Yesus membebaskan roh jahat loh. Wah, hari ini bahasanya tentang menarik loh adik-adik. Nah, tunggu apa lagi? Yuk sekarang kita simak ya kakak-kakaknya. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mulai Bina Iman, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai Bina Iman online kami Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami juga agar kami dapat mempelajari makna dari Injil yang nantinya akan dibacakan oleh kakak pembina kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah adik-adik, sekarang giliran kita baca kitab suci ya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kita siapin yuk kitab sucinya dan kita baca bareng-bareng ya. Bacaan hari ini kita ambil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Kita baca bareng-bareng ya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-gancing orang itu, dan sambil menjerit dengan suara menyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini?
suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan firman bacaan hari ini yang sudah disampaikan, masih ingat gak sih tadi diambil dari Injil apa? Hayo, ada yang masih ingat? Betul. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Adik-adik yang masih bersama kitab sucinya, coba kita baca lagi di ayat 21 sampai 22 ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, adik-adik, di ayat tersebut terdapat kata Kapernaum dan ahli-ahli Taurat. Kalian tahu nggak sih adik-adik, Kapernaum itu apa? Kalian bisa catat ya. Kapernaum adalah kampung halaman Petrus dan Andreas yang menjadi tempat pelayanan, pengajaran yang diberikan oleh Yesus dengan karunia yang ia miliki. Tepatnya Yesus mengajar di Danau Galilea atau di daerah Kapernaum tersebut. Nah, sedangkan ahli-ahli Taurat itu apa, Kak? Ahli-ahli Taurat ialah pengajar bangsa Israel dan penafsir hukum. Mereka juga bisa disebut guru yang mengajar anak-anak di Yudea dan Galilea atau di daerah Kapernaum. Akan tetapi, mereka mengetahui hukum dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar, namun mereka tidak pernah menaatinya. Maka dari situ, orang-orang di sana takjub melihat Yesus, karena Yesus melayani dan juga melakukan pengajarannya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang ia miliki. Nah, adik-adik, di ayat selanjutnya bisa dibahas juga roh jahat yang takluk oleh Yesus. Kira-kira seperti apa ya? Adik-adik, kakak mau menceritakan tentang dua sosok gadis kembar yang bernama Rina dan Rani yang memiliki dua sifat yang berbeda. Seperti apa ya? Kita simak ya. Suatu hari di sebuah kota, hiduplah anak kembar bernama Rina dan Rani. Mereka merupakan anak kembar yang terlahir kaya raya dari pengusaha kaya raya. Sosok Rina merupakan sosok yang baik hati, rajin beribadah bersama mama dan papa, mengasihi sesama juga. Ia selalu dilindungi oleh Roh Kudus. Sedangkan kembarannya, Rani, ia merupakan sosok yang pemarah, memiliki sifat yang buruk dan pemalas, tidak suka ikut ibadah bersama mama dan papa. Lalu di kemudian hari, mereka berdua ditinggal keluar kota oleh kedua orang tua mereka. Mama dan papanya memberikan mereka uang jajan senilai Rp500.000 selama 1 bulan ditinggal untuk mengecek usahanya yang berada di cabang Jogja. Keesokan pagi harinya pun tiba. Sosok Rina selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa. Kata Rina, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan aku nafas kehidupan dan aku masih diberikan sehat. Aku masih bisa ketemu sama kembaranku. Doakan mama dan papa juga ya. Ya Tuhan Yesus, lindungi mereka juga supaya mereka sehat dan lancar rezekinya." Seperti biasanya, sosok Rani bangunnya kesiangan dan dia berkata, "Wah, udah siang ternyata. Hari ini kan hari libur. Aku mau mandi terus traktir teman-teman aku. Aku mau jalan cantik dan beli pakaian yang baru." Lalu Rina melihat tas sekolahnya yang rusak.
Yah, tas sekolahku rusak. Gimana ya? Duh, robek lagi. Oh ya, aku kan ada uang jajan yang berikan mama papa. Aku mau beli tas dulu ah. Rina membawa uang 500.000 yang diberikan oleh ayahnya dan mamanya, atau mama papanya, dan terpakai 200.000 rupiah untuk membeli tas. Tiba-tiba di jalan, dia bertemu ibu dan anak yang kelaparan. Rina pun mencari warung makan dan memberikan makanan serta uang 100.000. Kini uang Rina sisa 200.000. Lalu ia tabung 100.000 dan sisanya untuk keperluannya. Tibanya di rumah, Rina pun mengucap syukur sambil berkata, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau masih mencukupkan aku setiap harinya. Ya Tuhan, Kau selalu berkatilah mereka yang tidak mampu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ya Tuhan." Setelah itu sosok Rina tiba di rumah. Yuhu, sekarang aku beli pakaian baru. Aku gak mau kalah tuh sama si Angel. Pakaiannya tadi bagus banget, ngelebihin aku. Padahal kan cantikan aku. Oh iya, aku senang banget teman-temanku tadi muji aku cantik. Dan mereka senang pas aku traktir. Wah, senangnya dipuji. Oh iya, aku baru ingat. Jam tanganku kan rusak. Sepertinya aku harus minta papa sama mama beliin jam tangan baru. Soalnya kan uangku kan tinggal sedikit, gak cukup untuk beli jam tangan baru. Aku tunggu ayah, aku tunggu papa dan mama ah. Dari sepenggal cerita yang kakak sampaikan tadi, kalian ingin jadi sosok siapa? Rina atau Rani? Apa? Mau jadi sosok Rina? Yang baik hati, rajin berdoa, mengucap syukur? Nah, adik-adik, pada intinya, Injil hari ini atau firman hari ini, Markus 1 ayat 21-28, mengajarkan kita untuk sebagai pengikut Yesus atau sebagai anak-anak Yesus Kristus, kita harus mengimani diri kita dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya apa? Contohnya seperti sosok Rina tadi. Rajin mengucap syukur, berdoa, selalu ikut ibadah, berbagi terhadap sesama. Maka Roh Kudus akan selalu hadir dalam diri kita, di dalam hati kita, dan di setiap langkah kita. Sedangkan kalau misalkan kita menjadi sosok Rani tadi, mudah marah, iri hati, pemalas, yaitu tadi, maka yang dikeluarkan ialah sosok roh jahat atau keburukan-keburukan. Kalian gak mau kan? Kalau misalkan kalian kurang iman, jadi yang timbul ya sifat-sifat itu tadi. Nah, adik-adik, udah dulu ya. Kita lanjut kegiatan Bina Iman selanjutnya. Dah. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Balik lagi nih dengan Kak Dian. Saat ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas. Nah, kakak akan mengajak kalian membuat ini dia. Ada yang tahu? Ini adalah malaikat. Terus ada lagi. Kebalik. Nah, ini adalah gambar iblis. Penasaran gak gimana cara buatnya? Gampang loh. Yuk kita lihat cara buatnya. Adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan: kertas origami warna merah dan biru, lalu kertas putih untuk membuat pola malaikat dan kepala iblis, lalu sumpit atau tusuk sate. Nah, alat-alat yang dibutuhkan: gunting, spidol, lem, solatip atau double tip. Sekarang kita mulai ya. Pertama-tama yang harus adik-adik lakukan adalah membuat pola sayap pada kertas origami warna biru. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu, dibuat lagi pola sayap dengan origami warna merah dan ukurannya lebih kecil. Nanti jadinya seperti ini. Bisa ya? Setelah itu,
di kertas yang warna putih, adik-adik bisa menggambar gambar malaikat seperti ini. Tergantung kreativitas adik-adik ya, boleh seperti ini atau model yang lainnya. Tapi kalau bisa, ukuran malaikatnya lebih besar daripada ukuran iblisnya. Lalu di sini kakak pakai kertas putih untuk menggambar badan iblisnya. Sekarang kita mulai merakit ya. Supaya gambarnya lebih menarik, adik-adik boleh loh beri warna. Nih, Kak Dian kasih warna pink ya di baju malaikatnya. Adik-adik, setelah diberi warna, jadinya kayak gini. Ini yang malaikat, ini yang iblis. Ukurannya lebih besar yang malaikat ya. Setelah diberi warna, sekarang saatnya kita menempel sayap dan malaikatnya. Untuk sayap yang biru, untuk malaikatnya ya, cara tempelnya tinggal tempel aja kayak gini. Terus lanjut yang iblis, pakai sayap warna merah, ditempel kayak gini. Nah, nanti jadinya kayak gini. Setelah itu baru deh kita tempel dengan sumpit atau tusuk sate. Nah, adik-adik, setelah ditempel ke tusuk sate atau sumpit, jadinya akan seperti ini. Ukuran malaikatnya lebih besar kan daripada iblisnya. Gimana adik-adik? Gampang kan buatnya? Nah, adik-adik mau tahu nggak sih kenapa Kak Dian membuat gambar malaikatnya lebih besar daripada gambar iblisnya? Ini sebagai simbol untuk mengingatkan adik-adik semua bahwa kuasa kebaikan jauh lebih besar daripada kuasa iblis. Sama nih kayak bacaan tadi yang di ayat 25, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Roh jahatnya langsung pergi kan? Artinya apa? Kuasa kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kekuatan iblis. Paham ya adik-adik? Oh iya, jangan lupa ya, ini dibuat sekreatif mungkin. Setelah itu, difoto dan dikirim ke grup Bina Iman. Nantinya, hasil karya adik-adik akan diposting di Instagram Bina Iman. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman online kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu dari Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mengikuti Bina online pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan. Ya Tuhan, semoga virus COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan kami semua bisa mengikuti Bina online kami di gereja. Amin. Halo adik-adik, gimana nih tadi Bina Iman hari ini? Seru kan? Nah adik-adik, tadi kan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan juga mendengarkan materi yang telah kakak-kakak pembina sampaikan. Nah semoga apa yang telah adik-adik dengar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk adik-adik dan bermanfaat bagi adik-adik ya. Oh ya adik-adik, kakak mau ngingetin nih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu selalu rajin mencuci tangan, memakai masker saat sedang berada di luar rumah, dan menjaga jarak atau social distancing dengan orang lain.
Oke adik-adik, sampai jumpa di Bina Iman Online selanjutnya ya. Sampai jumpa.